Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Renaldi, NIM 2120189 dari kelas PAI 5E. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu tentang periode Rasulullah SAW. Kita lihat dulu dari misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Misi dakwah Rasulullah SAW yang pertama yaitu mengajarkan ketauhidan. Masyarakat Arab jahiliyah yakni meyakini berbagai tuhan atau politisme seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan dan bintang, penyembahan jin, roh, dan arwah nenek moyang. Ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW datang membawa ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Begitu juga dengan kebudayaan Arab pra-Islam sangat dipengaruhi oleh mitologi dan ajaran-ajaran sesat lainnya. Maka dari itu Rasulullah SAW berdakwah merubah perilaku jahiliyah masyarakat Arab menjadi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu yang kedua, membangun manusia yang berakhlak mulia. Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Beliau menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Setiap tahun sepanjang bulan Ramadan, Muhammad pergi ke sana dan berdiam di tempat itu. Ia tekun dan merenung dan beribadah, menjauhkan diri dari segala kesibukan hidup dan kesibukan keributan manusia. Dengan demikian, tujuan utama dari Nabi Muhammad SAW berdakwah adalah memperbaiki akhlak manusia pada saat itu. Selanjutnya yaitu poin ketiga, menyampaikan tentang adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab tidak mengetahui dan tidak pula mempercayai adanya hari pembalasan atau hari kiamat. Hari kiamat adalah hari hancurnya bumi dan isinya. Mereka tidak percaya bahwa manusia yang sudah meninggal dapat dibangkitkan kembali karena sudah menjadi tulang dan rata dengan tanah. Sehingga Nabi Muhammad SAW memprioritaskan dakwahnya untuk mengajak mereka mempercayai adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan. Karena semua orang akan diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatannya. Poin yang keempat yaitu mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. Kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam dikenal dengan masa jahiliyah. Pada masa itu, masyarakat masih belum mengetahui tentang sifat-sifat mulia, sehingga sifat dan perilaku mereka sangat menyimpang dan melanggar norma-norma sosial, seperti perjudian, minum keras, merampok, berzina, tidak asing di tengah masyarakat Arab pada saat itu. Sehingga Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengubah mereka jahiliyah menuju jalan kebenaran Islam. Yang kelima adalah berlaku baik dan memuliakan manusia. Dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW sejatinya sudah tersirat semenjak kecil. Nabi Muhammad SAW semenjak kecil dikenal sebagai anak yang sangat mulia akhlaknya. Sederhananya,
Muhammad SAW juga dikenal sebagai orang yang jujur dalam setiap perkataan maupun perbuatannya, sehingga mendapatkan julukan Al-Amin yang berarti dapat dipercaya atau jujur. Baik, poin yang keenam yaitu membawa kedamaian. Melihat dari sisi dan perilaku masyarakat Mekkah yang melenceng dari akidah Islam, seperti merampok, berjudi, minuman-minuman keras, dan sebagainya, sehingga kehidupan mereka identik dengan pertengkaran dan permusuhan, serta jauh dari kedamaian. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menyebarkan kedamaian agar sifat dan perilaku setiap kebiasaan buruk mereka berubah menjadi cinta kedamaian. Dapat dikatakan bahwa akhlak Islam adalah perdamaian. Selanjutnya yaitu poin ketujuh, memberikan keteladanan yang baik kepada manusia. Memberikan teladan yang baik kepada manusia, Nabi SAW memberikan kasih sayang, kedermawanan, kesabaran, serta rendah hati dalam kesederhanaannya. Sehingganya terciptalah kemurnian hati Nabi Muhammad SAW. Beliau marah demi kebenaran dan juga apabila hal-hal yang halal dan haram dilanggar. Jika sedang marah, maka tidak ada yang dapat menghalanginya, sehingga beliau menghancurkan kebatilan sampai ke akar-akarnya. Nabi Muhammad SAW adalah yang paling toleran terhadap orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, kita masuk kepada strategi berdakwah. Yang pertama yaitu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi di awal kenabiannya agar menjaga keselamatan umat Islam dari kekejaman orang kafir. Hampir 3 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua yaitu berdakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun Rasulullah SAW melakukan dakwah dengan sembunyi-sembunyi, atas perintah Allah, Nabi pun melakukan berdakwah secara terang-terangan. Salah satu cara berdakwah terang-terangan adalah dengan berdakwah kepada kerabat dekat. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.